Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahi karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah sehingga pada hari yang baik, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah Jumat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa handphone ataupun barang-barang yang berharga agar dijaga, jangan sampai ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Dan yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dimasukkan di loker di belakang masjid kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 sebesar Rp1.795.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 sebesar Rp4.180.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 sebesar Rp3.250.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 sebesar Rp2.725.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 1 Maret tahun 2024 adalah Al-Mukarram Kiai Haji Anas Abdul Jalil. Beliau adalah Ketua Majelis Dakwah Pengurus Besar Aswasliyah. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:07. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala bantu, Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan kita khususkan kita membaca surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada saudara kita yang terdolimi khususnya di Palestina, Gaza. Semoga Allah bantu, Allah tolong dan berikan kemerdekaan, yang meninggal diberikan pahala syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والشرف والدرجة على طرف منه
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukraz zakirin wa nadhkuruhu zikraz zakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan kamilah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rasulan fil ummiyin liyatlu ayatillah wa liyu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karim ala khairil makhluqin uswatina fid darain wa imamil muttaqin syafi'il ummati yaumaddin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i sunnatihi ila yaumil hasril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwanil muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwa
faqad fazal muttaqun wa najal muhsinun wa najahal muslihun wa khasira hunalikal mubtilun wa halakaz zalimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Badar rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Jumat 20 Sya'ban 1445 Hijriah, 11 hari menjelang hadirnya bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan mulia itu dengan penuh semangat untuk mengisinya dengan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah senantiasa kita sampaikan dengan berjamaah atau dalam kesendirian. Semoga selawat yang kita sampaikan itu membuktikan kepada Allah bahwa kita mencintai Rasulullah dan berharap syafaatnya di yaumil qiyamah insyaallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, termasuk salah satu yang dikatakan mahabbah ke Rasulullah adalah mengikuti apa yang beliau telah ajarkan kepada kita. Termasuk dalam hal ini adalah mencontoh yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah mintakan kepada Allah ketika itu dalam sebuah untayan doa yang didengar oleh sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1472. Ketika itu Rasulullah SAW mengadahkan tangannya memohon kepada Allah dengan 5 permohonan. Permohonan pertama, kalau doa ini kita konversi ke dalam bentuk jamak, maka bunyinya Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Poin pertama, Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina, bermohon kepada Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan untuk dapat menjalankan ajaran dinul Islam yang baik, menjalankan dinul Islam yang sempurna, yang mana dalam menjalankan dinul Islam yang sempurna itulah huwa ismatu amrina, dia menjadi pelindung, menjadi dasar dari semua urusan kita. Kita berharap kepada Allah agar kita diberikan pemahaman untuk benar-benar memahami Islam ini dengan baik dan sempurna dan sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Maka poin keduanya, setelah kita paham agama ini, akan muncul keinginan untuk melakukan perintah-perintah agama dengan penuh keikhlasan. Setelah itu akan timbul kecintaan kepada dinul Islam, sehingga kita memuliakan dinul Islam. Memuliakan dinul Islam adalah dengan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Islam itu sendiri. Yang pertama adalah menghormati ajaran-ajarannya, menghormati apa yang kita diperintahkan untuk dimuliakan, antara lain adalah kitab suci Al-Quran, masajid-masajid yang ada di permukaan bumi, menjaga hubungan yang harmonis antara sesama muslim, menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu termasuk hal yang diperintahkan oleh dinul Islam. Maka dalam poin pertama ini terselip juga perintah kepada kita untuk memahami dasar Islam yang 3, yaitu akidah, syariah, dan ibadah.
Kalau akidahnya benar, maka pengetahuannya tentang Islam akan benar, akan mendorongnya untuk melakukan aktivitas ibadah yang benar pula, dan akan setelah itu mendorongnya pula untuk melakukan perintah-perintah Allah secara keseluruhan. Jadi marilah sama-sama kita mendalami kembali, mendalami lagi, dan berbagi pendalaman itu kepada orang lain dalam hal dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad lebih yang lalu. Dan sampai pada hari ini kemurnian itu tetap terjaga. Sampai kepada kita dengan beberapa puluh generasi, kemurnian Islam tetap terjaga di hadapan kita. Salah satunya adalah tentang kitab suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Bermohon kepada Allah untuk memperbaiki kehidupan dunia kita, yang mana dunia ini merupakan tempat kita ma'asuna, mencari penghidupan. Aktivitas kita di permukaan bumi ini telah Allah tentukan sekian puluh tahun kita punya usia. Maka berharap kita kepada Allah agar usia yang diberikan itu benar-benar bermanfaat. Itulah makna berkah dalam umur, bahwa umurnya yang tersisa senantiasa digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dikatakan pula itulah makna umur panjang, bukan panjang dalam hitungan, tapi panjang dalam makna dan manfaat. Sekalipun dia telah tiada, tapi kebaikannya terus mengalir dan dikerjakan oleh banyak orang. Dunia ini sedang kita lewati para hadirin, dan sedang kita jalani, harus kita miliki. Tidak boleh kita menghindari dunia ini. Bahkan dalam salah satu kalimat dijelaskan, hiduplah kamu di permukaan bumi ini, berbuatlah untuk duniamu sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau hidup selamanya. Tapi untuk akhirat, berbuat sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan pergi menghadap Allah pada besok hari. Ini bukan berarti bahwa dipisahkan antara dunia dan akhirat dalam artian aktivitas. Bagi kita yang ahli ibadah, semua aktivitas dunia bisa bernilai ibadah kalau kita tahu caranya. Pekerjaan yang kita geluti bernilai ibadah. Maka persis 24 jam bagi seorang mukmin nilainya adalah ibadah, sekalipun bukan ibadah mahdhah. Mana yang mahdhah? Ibadah salat, kita berzikir, kita baca Al-Quran, itu namanya mahdhah. Yang tidak mahdhah adalah perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita melangkahkan kaki, berangkat menuju tempat pekerjaan, niatkan kepada Allah, ini merupakan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kewajiban sebagai hamba Allah mencari nafkah yang halal. Bismillahkan dari situ bermula, maka sampai nanti kita pulang ke rumah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dalam melaksanakannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mencari nafkah, bekerja dan berikhtiar termasuk perbuatan ibadah. Dan bahkan seorang muslim yang beristirahat dalam tidurnya pun dinilai ibadah oleh Allah. Asal tidurnya prosedur, dia berwudu di malam hari, membacakan doa, dan berharap besok bisa bangun lagi untuk beraktivitas. Sepanjang napas yang dia keluarkan dan yang dia hirup, sebanyak itu pula lah pahala Allah berikan kepada kita. Maka jadikanlah hidup dunia ini semuanya bisa bernilai ibadah, selama kita bisa menjalaninya dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Namun tentulah tidak terhindari, namanya manusia, dalam beraktivitas kadang ada keliru, kadang ada khilaf, karena kita bukan Rasul. Maka Allah kasih kita jalan ketika kita tersalah langkah, khilaf, keliru dan salah, melakukan perbuatan dosa kepada Allah, salah dengan sesama manusia. Allah berikan kita satu cara, namanya pintu taubat. Bertaubat kepada Allah sesegera mungkin, dimulai dengan istighfar, insya Allah dihapuskan dosanya dan kembali dia berjalan pada rel yang benar. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf,
mintakan ridho orang yang mungkin pernah kita berbuat salah kepadanya, yang pada hari ini menyinggung perasaannya. Karena hadirin rahimakumullah, seberapa banyak pun istighfar kita kepada Allah, ketika dosa itu, ketika salah dan khilaf itu berhubungan dengan manusia, maka tidak akan diampuni sebelum kita selesaikan dengan manusia itu. Kalaupun tidak di dunia selesai, maka urusan menjadi panjang sampai ke akhirat. Kita tidak ingin urusan akhirat kita masih diwarnai oleh urusan dunia yang belum selesai. Maka selesaikan di dunia. Ada hadis yang berat menyatakan bahwa orang yang berbuat zalim di dunia, orang lain terzalimi oleh perbuatannya, oleh kebijakannya, oleh tingkah lakunya. Kalau tidak selesai di dunia mengembalikan hak-haknya, maka di akhirat dia akan dituntut. Maka seorang yang ahli ibadah ketika sampai sudah di tempat di padang mahsyar dengan banyak pahala yang dia bawa, namun sekejap pula pahala itu hilang. Kenapa hilang? Karena urusan di dunia belum selesai. Pahalanya buat dibayarkan kepada orang yang pernah dia fitnah dan belum minta maaf. Pahalanya dibayarkan buat orang yang pernah diambil hartanya tidak dengan cara yang baik dan belum dikembalikan. Habis semua pahalanya buat membayar, masih banyak yang harus dibayar, namun sudah habis pahalanya. Maka ditimpakanlah kepadanya dosa-dosa orang yang dia pernah berbuat zalim, diambilkan, maka bergantilah pahala dengan dosa yang banyak, dan dia pun diperlakukan dengan adil oleh Allah, membakarnya di neraka. Maka ditanya, kenapa engkau bisa masuk ke sini wahai hamba Allah, padahal di dunia amalmu banyak, salatmu bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, puasamu bukan hanya Ramadan tapi yang sunnah, tilawah Qur'anmu masya Allah, zikirmu sepanjang malam, tahajudmu banyak, kenapa bisa masuk ke sini juga? Dia katakan, itulah dulu saya hanya bagus hablum minallah tapi kurang bagus hablum minan nas. Terlalu banyak ini lidah saya gunakan buat menyakiti orang lain, terlalu banyak ini kebijakan buat menzolimi orang lain, dan saya tahu itu adalah perbuatan yang tidak benar, dan itu belum sempat selesai di semasa di dunia. Maka bermohon kita kepada Allah, semoga diberikan kita kehidupan dunia yang baik, yang bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya, karena kita semua akan meninggalkan dunia ini pada saatnya, tidak satu pun yang kekal. Maka jadikan dia bermakna. Poin ketiga, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Tentu kita akan menuju satu tempat yang sama, namanya akhirat, tempat abadi, tempat kita kembali bersama. Jadikan ya Allah tempat akhirat kami adalah sebaik-baik tempat kembali kami. Semua kita berharap begitu. Dan tempat kembali yang baik itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkannya, syaratnya adalah sekarang, ketika kita ada di dunia, kita membangun persiapan yang begitu banyak untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Poin keempat, waja'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini hanya untuk menambah kebaikan. Jadikan yang tersisa dari usia kita, di depan mata kita sudah banyak yang kembali menghadap Allah. Kita bisa mengukur diri berapa lagi usia kita tersisa. Kadang tanpa sebab sakit, tanpa sebab yang lain-lain, ketika ajal sudah tiba, kembali kepada Allah. Maka jadikan ya Allah hidup ini hanya untuk menambah kebaikan dalam berbagai macam bentuk kebaikan. Ziyadatan lana. Dan poin terakhir adalah waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ada hayat, ada maut. Ada hidup, ada namanya al-maut, kematian. Dan dia pasti menjemput kita. Setiap kita ingin agar mautnya kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah tidak datang sekonyong-konyong, tidak datang seketika, tapi dibangun oleh sistem sebelumnya. Pertama, dengan cara melazimkan kita mengucapkan la ilaha illallah sepanjang hayat kita, dan kalimat itu
yang paling utamanya ada dalam sholat yang kita lakukan. Bersyahadat kita setiap hari dalam sholat kita, itu pertanda bahwa kita insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Dan semoga hidup kita ini semakin hari semakin berkah, dan datang bulan yang berkah, bertambah berkah, dan doa kita pun diijabah Allah Subhanahu wa taala. Pertama untuk kemaslahatan bangsa kita, negeri kita, semoga tetap aman dan damai dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga lahir pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah tentunya ke depan, yang tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akramana bittaqwa wal istiqamah wa amarana bitta'ati wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fasallu ala nabiyyikum wa rasulikum fa innallaha shalla ala nabiyyi qadima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati kullihim ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna fi zumratihim ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin fad'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'iri biladil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfazna min kulli syarrin fa innaka khairul hafizin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa wafiqna ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Allahumma man arada bil muslimina su'an fasghilhu fi nafsi. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufuf rahimakumullah, lurus dan rapatkan shaf. Allahu akbar.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا. الحمد لله. 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا من الدنيا إلى يوم القيامة إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واغفر لنا ذنوبنا ووالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا وأقاربنا وأصدقائنا وإخواننا في الله وللمسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وسلامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.